Dari Batang ya? Ya. Amin. Halo teman-teman sahabat Jaknil dari Jawa Tengah, terkhusus dari Batang. Tetap semangat. Oke, sekarang kita nih mau menuju makam Imam Jalaluddin ya? Iya, Imam Jalaluddin As-Suyuti. Iya. Kita sekarang lokasi di mana nih? Kita lokasinya di Sayyidah Aisyah atau di Korofah Kubro. Kalau mau ke makam ini gimana caranya? Kalau misalkan dari teman-teman dari daerah Darosah, langsung saja naik tramko atau naik bus ke Sayyidah Aisyah. Dan tempat ini tidak jauh dari terminal Sayyidah Aisyah. Ya, Cuma jalan sekitar 100 meter lah sampai sini dari terminal. Ya, jadi makamnya emang agak masuk ke dalam sedikit Agak ya. masuk ke dalam Tapi gampang sedikit. kok didapetin ya. Dan bisa tanya orang sekitar pasti tahu makam Imam Suyuti. Ya, udah yuk, langsung jalan yuk. Ayo. Oke guys, sekarang kita menuju ke makam Imam Jalaluddin As-Suyuti. Ya. Ya, sebagaimana yang teman-teman lihat sini tuh pemakaman Korofah Di Kubro kompleks ya. ya, Korofah Kubro. Nah, Berada di kaki Bukit Mokotong. Karena Bukit Mokotong sendiri itu kan bisa dibilang bukit yang berharga ya. Berharga. Di zaman Khalifah Umar bin Khattab, Iya. ya Amr bin As ketika itu Iya. menjadi gubernur atau wali di Mesir. Ya. Itu kan mau kukis gubernur Romawi. Romawi Bizantium, ya, Bizantium ingin membeli Bukit Mokotong waktu itu. Cuma Khalifah Umar menolak. Iya, Karena di betul. sini tuh banyak banget dikuburkan kaum mukminin. Ya. Bahkan para wali, orang-orang soleh, ya, Raja juga ada. ya, para salatin dan Ya. lain sebagainya. Ya. Dan inilah bentuk makam-makam di Mesir seperti ini ya. Iya. Nih, seperti ini. Nah, kita lihat Ya. yang ini. Coba. Di bentuknya tuh mastaba ya. Mastaba. Ya, Ya. ini namanya mastaba kayak gitu. Kalau di Indonesia kan biasanya cuma Kuburan habis tanah. itu dikasih apa nisan? ya, batu nisan. Batu nisan Iya. ya. Kalau di sini berbeda, teman-teman. Iya, dikasih Seperti ini mastaba ya. Iya. Dan juga kawan-kawan, salah satu ciri khas di Mesir itu juga kuburan ailah atau keluarga ya. ya, kuburan keluarga. Kuburan keluarga. Jadi satu keluarga itu membeli satu petak dan Iya. satu garis keturunan keluarganya dimakamkan di situ. Iya, ini seperti yang teman-teman bisa lihat di belakang kita nih. Iya. Dan yang aneh dengar Pip, kalau orang Indonesia yang misalnya Iya. Mesir, yang belajar di Mesir ya, ada yang meninggal, innalillah. Biasanya itu dikuburkan biasanya bareng sama keluarga. Iya, ailah ailah. Mesir Iya, ya. betul. Karena kan beli tanah di Mesir itu lumayan mahal. Mahal. Jadi biasanya ada yang dari yayasan, ada yang ngasih donasi gitu. Buat Donasi. dikuburkan bareng sama Keluarga ini, iya. Insya Allah ya orang yang meninggal ketika menuntut ilmu dicatat sebagai para syahid ya. Fisabilillah. Fisabilillah. Ya. Ya. Dan juga teman-teman di sini sangat kelihatan ya corak dari Era bangunan-bangunan dinasti dinasti Mamalik ya. Jadi seakan-akan kita tuh kalau kesini masuki fase dinasti Fase Imam Malik. ya dinasti Iya, Mamalik dinasti karena Imam Malik. tidak bisa terpungkiri juga bahwa corak bangunan-bangunan bersejarah di Kairo itu peninggalan dari Mamalik. Mamalik ya rata-rata ya. Ya rata-rata Mamalik. Ya, bahkan sekelas Masjid Imam Syafi'i aja Imam itu Syafi'i. menaranya menara Mamalik. Mamalik, iya. Ya, kemudian Masjid Masjid Sayyidah Sayyidah Zainab, Zainab. Masjid Sayyidah Nafisa, Iya, Masjid Sultan Hasan. Sultan Hasan ya. Nah, itu kubahnya sudah terlihat teman-teman. Ya. Kubah dari makam Imam Jalaluddin Imam As-Suyuti. Jalaluddin As-Suyuti. Ya, kita ketahui lah ya kalau di Ya. Mesir itu kan ada kaidahnya tahtal Ya. kubbah Tahtal Kubah, turba. Ya, di bawah kubah itu biasanya ada makam. makam. Itu kalau dulu kayak gitu kaidahnya. Iya. Jadi seiring berjalannya waktu ya zaman itu udah kaidah itu udah berubah lah. Di atas kubah itu biasanya nggak cuma makam, bisa jadi masjid, Bisa masjid, konko ya, konko, tempat kontemplasi atau para sufi, dorih, dori, madrasah, dan madrasah. sebagainya. Ya, ada sabil kutab juga. Sambil ya. kitab ya tempat untuk minum. Minum dan juga untuk belajar baca buku Ya, ya. baca Tulis, ya. baca tulis buku gitu Baca kan. tulis buku ya, TPQ lah kalau sekarang Ya. gitu ya. Ya, kita sudah sampai ke makam Imam Jalaluddin As-Suyuti. Nah, teman, sekarang kita udah sampai di makam beliau nih. Ini makam yang warna putih bangunannya. Nah, kita mau berdoa dulu ya, mendoakan beliau dulu. Kemudian nanti kita bakal napak tilas yang menjelaskan sejarah beliau, biografi beliau, juga karya-karya beliau semasa hidupnya yang masih ada sampai sekarang. Ya, sama Habib. Ayo. Teman-teman, hari ini emang
sore ini cukup adem ya. Cukup adem. Karena sekarang musim panas banget kalau siang berangkat, jadi kita ngambil sore hari. Iya, tadi hari ini kita cuaca siang hari sampai 42 derajat. Ya kalau siang, kalau sore siang, turun ke 30, turun 25. 30. Iya. Jadi masih cocok untuk orang Indonesia. Ya betul. Dan pakai kemeja masih nyaman lah. Masih nyaman. Nggak perlu pakai kaos. Iya. Nah, di atas makam beliau juga itu ada kubah ya. Iya. Ya. Kubahnya cukup besar. Karena kalau dulu itu tokoh-tokoh penting biasanya di atasnya tuh ada kubah. Ada kubahnya. Iya. Dan mohon maaf untuk sekarang kita tidak bisa memasuki area dalam makam beliau karena masih dalam pandemi Covid. Iya. Jadi untuk menghindari keramaian. Karena kalau hal Imam Jalaluddin Asyuti itu jelas ya. Ya, seorang Mosoi Ulama klasik yang memiliki pengetahuan layaknya seperti ensiklopedia. Ensiklopedia, Betul sekali. iya, karena beliau menguasai berbagai fan ilmu. Bahkan di salah satu kitab beliau, Pit, Iya. yang aneh baca di kitab Husnul Hadharah fi Akhbari Misr wal Qahirah, beliau dijemputin ruziqtu fit tabahur fi sab'ati ulum. Iya, dia bilang saya alhamdulillah ya katanya Mas Suyuti diberikan rizki oleh Allah menguasai 7 fan ilmu. Fan ilmu, Ya, yaitu Quran, ulum Quran, kemudian tafsir, hadis, fikih, kemudian Badi, adab, ya. badi ya, bayan, ma'ani. Iya, masya Allah, Masya Allah, ya. Masya Allah. 7. Kemudian juga beliau juga menguasai usul fikih ya, ada Ya. beberapa karya juga di bidang usul fikih, betul. di antaranya apa? Al-Ashbah wan Nadhair, Betul. ya fi qawaidil kulliyah. Iya. Kemudian juga masih banyak ya. Iya. Nah, kita bawa nih karya-karya beliau di tangan kita nih. Ya. Ya, Itu buku kitab apa, Saudara Lukman? Tafsir Jalalain. Oh, Ya. Tafsir Jalalain. Ini tafsir legend banget pasti. Iya. Anak pondok pasti tahu, kalau nggak Iya. tahu kalian mondok lagi ya. Iya, mondok lagi. Karena hampir setiap pesantren itu mengajarkan Tafsir Jalalain ini. Iya, betul. Karena bahasanya mudah difahami. Bahasa yang mudah untuk pemula ya, untuk Untuk mukadimah pemula, lah. iya, Sebelum mukadimah. masuk ke tafsir yang lebih dahsyat ya. Betul. Ya. Dan salah satu karya paling komprehensif untuk bidang Al-Quran adalah Al-Itqan fi Ulumil Quran. Nah, karena ini karya fenomenal ya. Fenomenal karena rata-rata ulama sebelum Imam Suyuti mereka ulama-ulama lebih cenderung membahas tentang ilmu hadis. Oh iya. Lebih kayak jadi banyak ulama-ulama yang banyak yang di umul hadis, tapi jarang yang membahas tentang ulumul Al-Qur'an. Entah itu munasabat ayah 5 qoblaha atau hubungan ayat atau tentang Madinah Madani atau Makiyah. Dan jujur saja kalau misalkan kita membahas tentang balagoh, ma'ani badi atau bayan, itu pasti rata-rata kembalinya lagi ke Al-Qur'an. Iya. Nah, makanya beliau lebih di kitab Al-Itqan ini salah satunya membahas tentang itu. Oh, berarti mungkin Al-Itqan kitab pertama yang bahas tentang ulumul Quran. Tapi sebenarnya tidak. Tidak ya? Iya, karena disebutkan di kitab Al-Itqan ini bahwa beliau ada pendahulunya, ada ulama pendahulunya. Iya, jadi beliau mention juga beliau ya. mention juga ke ulama sebelumnya. Siapa ada itu? Imam Kafiji, habis itu ada Az-Zarkashi, Imam habis itu Zarkashi. ada Imam Al-Bulkini tadi. Imam Zarkashi juga Imam Sahibul Kasyaf. Zarkashi, Sahibul Kasyaf. Ya, nah kalau kitab yang aneh pegang nih, tafsir Jalalain, ya ini tafsir dikarang oleh Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahali ya, guru beliau ya. Guru beliau. Ya, beliau juga Sahibul Kanzur Ragibin ya. Sahih. Yang pengarang Kanzur Ragibin, Syarah Minhajut Thalibin ya, Sahih. oleh Imam Nawawi. Ya. Nah, kitab ini dikarang oleh 2 pengarang, pertama Imam Mahali sama Imam Jalaluddin Asyuti, yang mana Imam Mahali itu mengarang dari surat Al-Kahfi sampai surat An-Nas, kemudian Imam Jalaluddin Asyuti melanjutkan. Ketika itu beliau meninggal, Imam Mahali, gurunya Imam Suyuti itu meninggal, kemudian dilanjutkan mengarangan kitabnya dari surat Al-Fatihah sampai surat Al-Isra. Ya, masya Allah ya, ini kitabnya sangat ringkas, bahasanya lugas dan padat dan mudah dipahami. Betul sekali. Ya, kalau teman-teman baca insya Allah nggak susah ya. Iya. Ini saya bawakan langsung kitabnya nih. Iya. Ya, coba tunjukin kitabnya. Al-Itqan fi Ulumil Quran. Iya. Tapi selain itu, selain menguasai dalam bidang Quran, dia juga menguasai bidang tafsir ya. Tafsir. Dia juga disebut sebagai mu'arrikh ya gak sih? Mu'arrikh. Seorang ahli sejarah. Ahli sejarah. Iya, ada yang bilang juga geografi. Geografi ya. Ahli geografi. Ahli geografi. Ya, karena banyak juga kitab-kitab beliau yang bahas tentang sejarah. Betul, terutama sejarah betul. Mesir, karena Sejarah beliau Mesir. asli Mesir kan. Iya. Ya, Kayak tadi yang yang Akhi Lukman disebutin ya. tadi apa? Kayak Husnul Hadharah fi Akhbar Misr wal Qahirah. Sahih. Nah, beliau itu ada seorang yatim ya. Seorang dari yatim. umur 5 tahun
beliau juga ditinggal ayahnya. Iya, betul. Ya, tapi beliau tidak menyerah begitu saja. Betul, betul. Ya, meskipun beliau garis keturunannya itu adalah keturunan ulama, keturunan yang memiliki privilege ya. Betul, betul. Kakek buyutnya yaitu buyutnya. Syekh Hamamuddin, Iya. seorang tokoh tarekat sufi di Baghdad terkenal. Baghdad. Ayahnya seorang ulama di Iya. daerah Asyut. Iya. Ya, tapi nggak membuat beliau itu kayak orang yang malas-malasan. Oh, iya, Nah, justru iya, membuat betul. beliau semakin rajin belajar Iya, ya. iya. Dan beliau juga nggak segan-segan menjadi traveler muslim sejati. Betul, Iya. betul. Seperti saudara Lukman ini. Waduh. Kalau saya mah traveler ini tempat-tempat Traveler. asik. Iya, jadi beliau tuh tidak hanya belajar di Mesir, tapi beliau juga ke Maroko, Ke belajar di Maroko, Maroko, ke Maghrib, ke Maghrib, ke Syad juga, Syad negara juga, Syad, iya. Syad. Syad. Jadi kalau di Hijaz pasti. Hijaz pasti. Ya, maka. Nah, beliau juga di umur ke 21 tahun ya. 21 tahun. Umur 20 tahun lah, 21 tahun. Beliau juga sudah diberikan legalitas untuk menjadi mufti. Iya, atau bisa memberikan fatwa. Fatwa, Iya. iya. Bahkan dalam kitabnya juga ya, Husnul Hadara fi Akhbar Misr wal Qahirah, beliau menyebutkan bahwasanya apa? Beliau itu apa? Kamulat ladayya alatul ijtihad. Sahih. Ya. Katanya sudah lengkap nih sebenarnya alat-alat Alat ijtihad untuk itu beristihad beliau. dalam dirinya. Ya, jadi beliau memang sangat percaya diri. Sangat Ya, percaya justru diri, itu bentuk iya. tahadus binikmah ya, Iya, bukan iya. bentuk kesombongan. Untuk kesombongan. Iya. Itu juga untuk saya bisa seperti ini, masa kalian tidak bisa seperti Nah, saya untuk gitu. memotivasi Iya, juga motivasi gitu. juga. Jadi kalau ada orang yang memotivasikan diri sendiri, kalian jangan menjudge, tapi Iya. justru harus ambil motivasi itu Iya, ya. jangan menganggap itu sebuah kesombongan gitu. Iya. Tapi emang beliau sangat kompeten dalam ilmu Iya. itu. Iya. Jadi nggak salah sebenarnya. Nggak salah sebenarnya. Kecuali kita yang ngomong. Iya, kecuali kalau Karena untuk menjadi mufti itu kan Iya. susah sekali ya. Syarat-syarat itu kan sangat ketat ya. Iya, harus. Apalagi menjadi mujtahid itu juga sangat ketat. Nah, di usia yang ke-40 barulah beliau mulai beruzlah. Iya. Atau bermediasi. meditasi. 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 Iya. Jadi menyendiri bahasanya. Menyendiri. Kayak ulama-ulama dulu lah, ketika dia udah mulai memasuki usia yang sudah tidak muda lagi, Iya. usia senja, beliau Iya. ya ingin beribadah aja gitu pokoknya. Iya. Beribadah, fokus belajar. Belajar atau bahasa sekarang itu ingin lebih mendekatkan diri kepada Allah kepada gitu. Allah, Jadi ya. meninggalkan duniawi, tapi tidak ditinggalkan semuanya. Iya. Nah, Imam Suyuti waktu itu dia pergi ke Jazirah Raudhah ya. Raudhah. Atau Manial Island. Pulau Raudhah, Pulau Manial ya, yang Iya. letaknya deket banget dari kota Manial. Fustat. Manial. Mandial. Iya, Manial. Ya, itu juga di sana ada tempat Mikyas Nil ya. Ada Mikyas Nil. Mengukur debit Sungai Nil. Iya. Ya, nah di usia yang 40 itu ketika beliau beruzlah, beliau banyak melahirkan karya. Ya, sampai bisa mencapai 600 itu dari hasil meditasi. Meditasi. Iya. Jadi memang itu merupakan bentuk pilihan hidup yang bisa dibilang kalau zaman sekarang mungkin orang jarang ya kayak gitu Iya, ya. karena beliau sudah mempunyai, misalkan kalau orang sudah mempunyai tempat di masyarakat, Oh ya, apalagi habis itu udah punya jabatan, sudah punya jabatan di negara gitu. punya uang segala Iya, macam. kalau untuk meninggalkan seperti itu mungkin agak susah, tapi Agak beliau susah. berani untuk meninggalkan itu dan semuanya. khidmah untuk ilmu. Nah, jadi hikmah apa yang bisa kita ambil daripada Imam Jalaluddin Asyuti ya? Iya. Pertama bahwasanya ilmu itu yang bermanfaat pasti Betul. menjadi sedekah jariah ya. Betul. Dan apa lagi? Teruslah mencari ilmu, Ya. jangan lupa kita berguru. Karena Imam Asyuti bisa menjadi seperti ini, karyanya banyak, Dekat. tidak jauh dari guru. Ya. Atau beliau Dan bermulazamah dengan mulazamah guru. tawilah ya pastinya ya. Iya, Yang menuntut ilmu yang panjang. menurut ilmu panjang. Ya. Jadi tidak, bahasanya tuh kalau bahasa Jawa tidak ujuk-ujuk dapat ilmu gitu. Iya, tidak. Tiba-tiba dapat ilmu, tapi beliau ada proses panjang.